Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, satu doa yang sering kita baca, yang sering kita lantunkan, yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan kepada kami hidayah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari Semu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Doa itu sering kita baca. Hati adalah penguasa jiwa ini. Hati adalah panglima dari tubuh kita. Kalau hati bersih, insya Allah perbuatan kita akan lurus. Jika hati kita kotor, maka perbuatan kita akan menyimpang dari rel kebenaran. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu mari kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hati ini sudah diberikan kebenaran, sudah diberikan hidayah, maka jangan sampai condong kepada kesesatan. Kita minta hati kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita minta diteguhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya cukup dengan berdoa saja? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah? Tentu tidak cukup. Bagaimana agar hati kita tetap teguh dalam kebenaran? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah introspeksi diri. Artinya, kalau dalam bahasa Arab, muhasabatun nafs, artinya mengidentifikasi apa saja penyakit hati yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah memerintahkan kepada kita untuk menintrospeksi diri terhadap perjalanan hidup kita. Mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan setelah dunia ini. Introspeksi diri. Yang kedua, agar hati kita tetap dalam diberikan keteguhan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, adalah perbaiki diri. Atau yang istilah populernya adalah taubat. Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Setelah kita menintrospeksi diri, kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan, maka kesalahan-kesalahan tersebut mari kita sama-sama perbaiki dengan sebaik-baiknya. Mampang-mempeng saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, beristighfarlah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa dan orang yang berpuasa itu senantiasa istighfar kepada Allah, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar hati kita tetap teguh berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tadabbur Al-Qur'an. Yang pertama membaca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian menelaah isinya
setelah kita membaca ayat-ayatnya, membaca huruf kalimatnya, telaah isinya, pelajari isinya, kemudian hayati isinya tersebut penuh dengan makna dan amalkan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, hati ini bagaikan tanaman yang harus dirawat dan dipupuk. Nah, untuk pupuk hati ini adalah Al-Quran yang senantiasa dibaca. Karena Al-Quran akan menjadi obat bagi siapa? Bagi para pembacanya. Yaitu obatnya adalah hati kita akan tenang ketika membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kemudian yang keempat, agar hati kita tetap diberikan keteguhan, diberikan hidayah, adalah menjaga keberlangsungan amal soleh. Amal perbuatan, setiap perbuatan, ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan suci Ramadan, bulan untuk menjaga keberlangsungan amal soleh. Insya Allah kita dididik di bulan suci Ramadan dengan saum 30 hari, istiqomah saum 30 hari. Kita dididik di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan qiyamul lail, salat malam, yaitu salat tarawih, supaya terbiasa nanti setelah keluar di bulan suci Ramadan terbiasa salat malam. Rasulullah SAW bersabda, beramallah semaksimal yang kamu mampu, karena Allah tidak akan pernah bosan sebelum kamu bosan. Dan sungguhnya amal yang paling dicintai Allah dan adalah amal yang kontinu, terus menerus meskipun sedikit. Kemudian yang kelima, agar hati kita tetap teguh adalah mengisi waktu dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua zikir. Yang pertama, zikir lisan. Lisan ingat kepada Allah dengan melafazkan kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian zikir amali, ingat kepada Allah dalam bentuk penerapan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Misalnya jujur, kemudian tekun, selalu tepat waktu, menjaga kredibilitas diri dalam bekerja. Insya Allah kalau itu diterapkan berarti kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, ala bizikrillah, berzikirlah kepada Allah. Karena orang yang berzikir, maka hatinya akan tentram, hatinya akan senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, itu 5 hal yang harus kita lakukan agar kita senantiasa diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan senantiasa melafazkan doa tadi, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insya Allah kita diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk meraihnya dengan cara 5 hal tersebut. Yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran. Yang keempat, menjaga amal soleh, keberlangsungan amal soleh. Yang kelima, mengisi waktu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Hadirin yang Allah muliakan, terakhir saya ucapkan selamat menunaikan berbuka puasa. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.